Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Raisa Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Selamat siang Sobat Sehat semuanya, Raisa Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Selamat siang, menjelang sore Sobat Sehat. Tampaknya sudah jam 3 antara siang atau sore nih, agak bingung juga nih ya. Mau bilang sore tapi belum terlalu sore, mau bilang siang juga udah gak siang lagi. Tapi Raisa Radio kembali menyapa Anda di siang menjelang sore hari ini. Semoga kabar Anda Sobat Sehat baik dan juga sehat. Untuk para sobat sehat yang berada di radio aplikasi streaming di website kami di radioindonesiasehat.com, dan untuk para sobat sehat semuanya yang berada di Zoom juga, semoga kabar baik menyertai kita semua. 9 Februari 2023, ini kita berada di hari Kamis nih sobat sehat, hari-hari yang mungkin para sobat sehat sedang sibuk-sibuknya, sedang padat-padatnya nih ya, hari yang produktif. Karena dengan niat jangan sampai weekend ini ada kerjaan lain, makanya cepat-cepat hari Kamis atau hari Jumat ini diselesaikan pekerjaannya. Nah sobat sehat, tanpa sadar dengan kita memburu-buru diri kita dengan sesuatu yang cepat-cepat, yuk cepat-cepat dikerjain. Nah tanpa sadar mempengaruhi juga ke pola-pola yang lain. Salah satunya adalah pola makan sobat sehat. Kesibukan-kesibukan itu nih sobat sehat, itu juga tanpa sadar mempengaruhi pola makan kita. Buru-buru, makannya buru-buru nih. Nah, tapi jangan sampai nih sobat sehat makannya buru-buru terus tersedak. Pas banget sobat sehat, karena hari ini kita akan bahas tentang tersedak. Ini kira-kira bagaimana cara mengatasinya. Kita akan bincang-bincang selama kurang lebih 1 jam ke depan sobat sehat. Kita akan main-main ke Departemen Keperawatan Dasar dan Emergency bersama Ibu Happy Indah Kusumawati, Sarjana Keperawatan Nurse, Master of Nursing Science, dan juga Ibu Hersinta Retno Martani, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan, akan menemani kita semua Sobat Sehat. Baik Anda Sobat Sehat yang berada di radio, boleh bergabung di 0812-3239-7300 nih para Sobat Sehat yang sedang santai nih di rumah. Atau para Sobat Sehat yang di Zoom juga silahkan untuk bisa bergabung, raise hand saja atau dituliskan di kolom chat di bawah ini Sobat Sehat. Selamat menyimak, waktu saya berikan ke Bu Hersinta, silahkan Ibu. Terima kasih Mbak Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Sehat Raisa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi. Bagaimana kabarnya semuanya? Saya doakan semuanya selalu sehat di siang menjelang sore ini ya. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa berkumpul lagi, bisa bertemu lagi untuk berdiskusi tentang manajemen tersedak gitu ya. Di sore ini nanti saya tidak akan sendirian, saya di sini akan dibersamai oleh Ibu Happy Kusumawati. Selamat sore Bu. Selamat sore Bu Hersinta, gimana Sehat kabarnya? Bu Happy? Iya, Alhamdulillah. Bu Hersinta juga kan? Iya, Alhamdulillah Bu Happy. Baik. Iya. Jadi Bu Happy ini Sobat Sehat Raisa sekalian adalah dosen atau staf pengajar dari Departemen Keperawatan Dasar dan Emergency. Jadi sore hari ini kita akan banyak berdiskusi mengenai bagaimana sih manajemen tersedak, kenapa sampai harus kita bahas gitu ya. Baik, gitu. Bisa kita mulai sekarang ya Sobat Sehat Raisa sekalian. Iya. Baik, mungkin yang menjadi pertanyaan saya Bu Happy ya, kenapa sih tersedak itu harus kita bahas sendiri? Memang apa sih itu tersedak, Bu? Mungkin Ibu bisa bercerita dulu untuk supaya kita bisa tahu konteksnya gitu ya, Bu. Monggo, Bu. Ya, jadi sebenarnya di sini sharing sedikit ya terkait dengan tersedak. Jadi sebenarnya tersedak ini adalah hal yang mungkin setiap orang pernah merasakan ya.
Jadi dan ini bisa terjadi dimanapun, kapanpun, oleh siapapun begitu. Dan sebenarnya apa yang disebut dengan tersedak ini adalah suatu proses, begitu ya, atau kejadian yang menyumbat saluran pernafasan, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari anatomi tubuh ya, jadi terutama bagian hidung, ternyata hidung itu di belakangnya masih ada saluran lain, begitu ya, yang mengarah ke tenggorokan. Nah, ternyata di belakang mulut juga ada saluran lain juga ya, saluran pencernaan. Nah, mungkin saya bisa izin share screen ya. Mungkin kalau teman-teman yang di Zoom bisa melihat begitu nih. Kok ini ada will stop another computer sound share, nggak apa-apa ya? Saya coba untuk share screen. Jadi mungkin karena memang kalau untuk choking ini apa ya, lebih enak ketika ada gambar gitu, jadi memudahkan. Tapi untuk yang teman-teman yang hanya bisa mendengarkan, nanti saya akan coba untuk menyampaikan dengan bahasa yang semudah mungkin begitu ya. Jadi sebenarnya bisa dilihat juga, bisa kita tahu bahwa ada dua saluran di belakang hidung dan kemudian di belakang mulut yang akhirnya bermuara di belakang tenggorokan gitu. Di belakang tenggorokan ini ternyata ada dua lubang ya. Ada lubang yang untuk masuk ke paru-paru atau itu namanya adalah aliran nafas, dan di belakangnya lagi itu ada saluran yang untuk masuk ke saluran pencernaan. Nah, tersedak ini mekanismenya adalah ketika ada sesuatu, baik itu benda asing cair ataupun padat, yang masuk nih lewat pertama lewat mulut dulu ya. Tadi dibahas sama Mbak Galuh, kalau kita makannya keburu-buru nih karena udah dikejar deadline atau sudah ditunggu mahasiswa, makannya keburu-buru terus akhirnya salah masuk, yang harusnya makanan itu masuk ke saluran pencernaan, dia akan masuk nyangkut di saluran pernafasan begitu. Nah, begitu sih ceritanya untuk tersedak ini. Dan sebenarnya tersedak ini kan nanti biasanya akan diikuti dengan proses batuk, begitu ya. Nah, apakah batuk ini sebenarnya wajar atau tidak? Itu sebenarnya wajar, ya, karena itu adalah proses alami untuk mengeluarkan benda asing yang nyumbat tadi itu, begitu. Begitu Mbak Hersinta. Mungkin ada yang mau ini lagi nggak ya? Sudah cukup jelas belum ya kira-kira ya? Oke, saya jadi bisa membayangkan, Bu. Jadi Mm-mm. tersedak itu adalah kondisi ketika benda asing gitu, bisa dari makanan atau yang Mm-mm. lain tidak pada tempatnya begitu ya, Bu ya. Iya, Jadi nyangkut, seharusnya salah masuk ya. nyangkut, betul salah masuk. Jadi tubuh Iya, juga akhirnya jadi berusaha mengeluarkan gitu ya, Bu Happy ya. iya. Oke. Dan tersedak ini Kemudian, adalah suatu mekanisme proses untuk mengeluarkan, begitu. oke. Mm-mm. Kemudian kenapa ini harus kita bahas sih, Bu? Memang tersedak Ya, itu betul. berbahaya ya atau bagaimana, Bu? Nah, ini dia yang jadi kunci. Jadi memang kalau tersedak ini ada beberapa tipe ya. Ada tipe yang sebenarnya aman-aman saja dan tipe yang membuat ini menjadi fatal. Nah, mungkin bisa dilihat di gambar ya bagi yang bisa lihat Zoom. Ketika sumbatannya ini ukurannya ataupun benda asing yang masuk ini ukurannya sama dengan lubang di saluran pernafasan, ini kebayang dong ketika kita semuanya punya botol nih, punya botol terus kemasukan sesuatu koin atau apa yang pas banget. Mungkin nggak kebayang nggak aliran udara yang harusnya bisa masuk keluar lewat lewat saluran hidung, kemudian tenggorokan masuk ke paru-paru, ini terhambat. Jadi kita kebayang eh, oksigen akan tidak bisa masuk ke dalam paru-paru dan kemudian tidak bisa dialirkan ke seluruh tubuh begitu. Jadi akibatnya sebenarnya cukup fatal ya Mbak Hersinta ya. Karena pada oksigen ini kan berperan sangat penting untuk memberikan nutrisi, memberikan energi ke eh, paru-paru, terus kemudian disalurkan ke otak, kemudian otak memberikan ke seluruh tubuh. Kebayang kalau kita tidak mendapatkan suplai oksigen saja, kita tahan nafas aja ya selama 1 menit gitu, itu udah yang susah bernafas, apalagi ini kalau seumpamanya sampai 5 menit, ini bisa terjadi kerusakan otak atau bahkan bisa terjadi penurunan kesadaran seperti itu Mbak Hersinta.
Baik, jadi sebenarnya berbahaya juga ya Bu ya untuk tersedak ini. Mungkin Iya, selama ini Sobat Sehat Raisa mengalami tersedak juga tergantung dari besar yang menyumbat itu iya, ya Bu ya. tergantung besar sumbatannya sebesar apa dan kemudian bendanya itu seperti apa. Makanya sebenarnya ini yang sangat diwaspadai ada, mohon maaf sekali ini kebetulan tempat saya dekat sama masjid ya, jadi mungkin ada suara-suara azan. Kita lanjutkan aja nggak apa-apa ya Mbak Hersinta ya? Atau mau menunggu dulu atau gimana nih? Kita lanjutkan saja enggak apa-apa Bu. Oke, mohon maaf agak terdistraksi, semoga tidak begitu terdistraksi ya. Jadi memang apa namanya harus tadi sampai sampai mana? Aduh lupa. Ini Bu, jadi apa namanya tergantung dari besar Tergantung dari besarnya. Jadi sumbatannya. Kalau seumpamanya sumbatannya itu terus semakin besar, ya otomatis kan lubang pernafasan kita itu kan tidak gede banget ya. Ketika itu anggur ya, jadi contohnya benda-benda yang bisa beresiko untuk menyumbat, yang bentuknya itu adalah yang bulat, halus begitu. Jadi kayak bakso, kemudian anggur begitu. Nah, ini sebenarnya kalau untuk orang dewasa masih lumayan ya, karena kan kita bisa mereka-reka nih kunyahnya sampai segede apa. Nah, ini yang berbahaya adalah biasanya terjadi pada usia-usia bayi ataupun balita batita bawah 3 tahun. Makanya kan sering banget nih lihat kalau ada mainan, itu mainan tuh pasti ada tulisannya tidak diperbolehkan untuk anak di bawah 3 tahun. Karena apa? Ketika benda asing ini masuk, terus kemudian tersumbat di daerah aliran pernafasan, ini sangat berbahaya, apalagi anak kecil otomatis jalan nafasnya lebih kecil ya daripada orang dewasa. Begitu, Mbak Hersinta. Oke, jadi tersedak itu bisa karena makanan, Bisa bisa karena juga karena cairan, iya. cairan, dan juga bahkan bisa dari mainan anak ya Bu. Mainan, iya. Jadi yang Itu paling yang sering mungkin kita sebenarnya, sering. paling sering itu memang biasanya adalah selain makanan adalah mainan. Gitu. Oke Bu, kalau tersedak sendiri itu paling sering apa terjadi pada siapa ya Bu ya kalau tersedak ini? Apakah Iya, kita yang sudah dewasa ini juga beresiko tersedak atau seperti apa Bu? iya, iya. Jadi sebenarnya tersedak itu tidak mengenal usia ya. Sebenarnya siapapun itu bisa mengalami tersedak. Tapi memang faktor resiko yang paling sering mengalami adalah bayi ataupun batita bawah 3 tahun begitu ya, karena mereka sendiri juga masih belajar. Kita tahu apalagi kalau anak-anak yang masih belajar MPASI ya, mereka mungkin kalau yang sudah punya anak, mereka belajar BLW ya, baby led weaning, mereka belajar menggenggam terus kemudian memasukkan makanan ke mulut ya, mungkin kayak finger food kayak gitu kan dimasukkan untuk mereka belajar mengunyah begitu. Nah, ini juga sangat beresiko. Jadi ibu-ibu muda, mama-mama muda, ini wajib tahu nih bagaimana penanganan tersedak khususnya kepada bayi dan anak bawah 3 tahun begitu. Karena biasanya pasti pernah mengalami begitu dan penanganannya ini memang cukup simple sebenarnya, tapi ketika ini tidak dilakukan dengan cepat dan tepat, ini juga bisa berakibat fatal untuk bayi dan batitanya begitu ya. Kemudian faktor risiko lain sebenarnya adalah usia-usia lanjut usia ya. Jadi yang sudah sepuh begitu mereka itu kan sudah mengalami proses degeneratif. Jadi kadang-kadang menelannya agak susah, terus kemudian juga proses-proses fungsi dalam tubuhnya kurang bisa optimal lagi. Jadi ya sangat beresiko menelannya itu, mengunyahnya apalagi kalau sudah lansia itu kadang giginya sudah mulai habis begitu ya, masih harus dibantu. Jadi kalau mau makan itu memang harus berhati-hati karena ketika tidak dikunyah dengan benar itu juga bisa menyumbat ya jika salah masuk begitu. Jadi dua faktor resiko tadi masih ditambah lagi kalau seumpamanya ada penyakit-penyakit neurologi lain seperti stroke. Kita tahu kalau pasien dengan stroke ini kan tidak bisa mengalami mati separuh ya kalau bahasa umumnya. Jadi ada bagian otot-ototnya yang tidak bisa bekerja dengan maksimal sehingga tidak bisa menelan dengan baik. Nah, takutnya ketika tidak berfungsi dengan baik,
Ini yang harusnya masuk ke saluran pencernaan bisa masuk ke saluran pernafasan. Nah, ini memang ada beberapa kebiasaan-kebiasaan nih yang tadi mungkin sudah disampaikan sama Mbak Galuh ya, kalau kita makan posisinya kurang baik begitu ya, posisinya mungkin sambil tiduran karena mager gitu, sambil nonton Netflix gitu sama umpamanya, atau sambil berbaring tiduran dan yang lain, ini sangat beresiko karena posisinya kan berarti apa ya, sejajar ataupun bisa lebih rendah bahkan ya. Ini bisa beresiko untuk terjadinya tersedak begitu. Kemudian makan yang terlalu cepat. Nah, memang ketika kita itu dikejar deadline ya, harus segera pindah tempat gitu, padahal kita sedang ada di tempat A, padahal harus ke tempat B. Nah, tempat ini kita harus makan dengan cepat. Oh, ini juga sangat berbahaya jika kita makan terlalu cepat begitu. Ya, makanya emang kan ada sunnah ya kalau dalam Islam mengatakan bahwa kalau dikunyah itu mengunyah itu 33 kali begitu ya, karena itu membuat makanan menjadi lebih kecil dan faktor resiko untuk tersedak menjadi lebih turun begitu. Terus kemudian apalagi ya? Jadi kemudian apalagi ya? Makan terburu-buru udah, posisinya ya itu sih mungkin ya yang bisa apa saja yang menyebabkan atau faktor resikonya begitu. Begitu Mbak Hersinta. Mungkin kalau nanti saya ada ingat nanti saya tambahkan ya. Saya jadi ingat ini Bu, Gimana? tentang usia tadi. Ketika saya jaga IGD, biasanya banyak yang masuk ke IGD karena tersedak koyor Bu, lansia. Oh Jadi iya. ya apa, karena mungkin tadi kurang bisa mengunyah dengan baik. Jadi sesederhana memotong daging yang apa namanya terlalu besar gitu. Jadi bisa menyumbat saluran pernafasan Bu Oh saat iya. itu sampai masuk ke IGD gitu ya Bu ya. Baik, Iya. Bu, mohon izin untuk Mm-mm. membacakan salah satu pertanyaan Oh dari Mas iya. Kilian. Jadi, ada fenomena tersedak ludah sendiri itu, Mas Giri ini pernah Bu tersedak ludah sendiri gitu, hidungnya sakit. Apakah itu berbahaya, Bu? Ya, tersedak ludah sendiri itu juga hal yang terbiasa terjadi ya. Apalagi kalau seumpamanya posisinya kita memang sedang apa ya, sedang melakukan aktivitas bersamaan antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Mungkin saya nambahin tadi faktor resiko yang lain adalah pada saat kita makan sambil ngobrol. Jadi sebenarnya memang beresiko sekali ketika makan sambil ngobrol atau sambil apa ya, Gojek apa sih bahasanya ya, sambil Bercanda gitu ya, Bu ya? candaan gitu ya, Mm. karena sebenarnya Tuhan tuh menciptakan udah sangat luar biasa ya. Jadi ketika saluran pernafasan itu sedang bekerja, itu saluran pencernaan juga akan tertutup. Begitu juga sebaliknya, ketika kita sedang bernafas, itu saluran pencernaan akan tertutup. Nah, kalau kasus yang tadi yang masalah apa namanya ludah itu tersedak ludah sendiri ya, itu saya kurang tahu apakah ini penyebabnya karena pada saat ngobrol bercandaan atau pada saat yang tidur. Jadi mungkin lebih spesifik lagi karena pada saat tidur ketika kita dalam kondisi tidak sadar ya memang itu bisa meningkatkan resiko terjadinya sumbatan ya, apalagi cairan juga bisa masuk ke dalam paru-paru dan itu namanya nanti kalau bahasa medis aspirasi Bu Hersinta, dan ini memang sangat berbahaya. Tapi pengalaman biasanya ada proses mekanisme untuk mengeluarkan lagi ludah yang masuk itu dengan proses namanya tersedak, batuk-batuk tersedak begitu. Dan itu adalah proses yang wajar, yang alami begitu. Yang berakibat fatal adalah ketika ada cairan itu yang sampai masuk ke paru-paru dan kemudian kita tahu bahwa cairan asing yang keluar yang masuk itu kadang-kadang mengandung bakteri ya, mengandung bakteri, dan ketika itu dia itu masuk ke paru-paru dan nggak bisa keluar ya, kita tahu bahwa ludah itu juga ada bakterinya, jadi bisa berkembang penyakit-penyakit akibat dari infeksi di paru-paru. Tapi asal dia batuk-batuk, tersedak, terus kemudian batuk-batuk, itu adalah mekanisme yang keluar dan kemudian itu keluar, ya itu sebenarnya aman-aman aja sebenarnya Mbak Hersinta. Begitu. Wah, jadi saya jadi ada insight baru nih, Bu. Berarti kalau cairan juga harus hati-hati ya, Bu, kalau cairannya. Misal Iya. ada bakterinya itu bisa berpindah gitu ya dari yang sebelumnya saluran pencernaan bisa ke
apa namanya saluran nafas gitu ya, Oh, Bu? bisa. Nah, ini mungkin terjadi pada penyakit yang namanya GERD ya. Jadi ada beberapa orang yang eh, setelah makan jarak sekitar 1 jam 2 jam makanannya itu kembali keluar ke mulut ya. Itu kayak kalau kayak sapi itu namanya memamah biak ya. Kalau untuk sapi sih memang itu wajar. Tapi kalau untuk manusia itu sebenarnya suatu kelainan atau penyakit dan ini sangat beresiko. That's why kalau untuk orang-orang yang punya penyakit GERD itu memang kalau bisa setelah makan harus eh, posisi tegak dulu selama beberapa jam gitu ya, 1 jam 2 jam memungkinkan agar makanan itu tercerna dengan baik dan langsung masuk ke saluran pencernaan. Ketika kita bayangkan makanan yang belum tercerna dengan baik ini, terus langsung kita ajak tidur nih. Nah, posisinya dia akan keluar dengan mudah. Ketika kita tidak sadar, pada saat itu kita tidak sadar nih, terus tiba-tiba dia bisa masuk ke saluran pernafasan dan itu bisa menyebabkan tersedak. Itu Bu Hersinta mungkin yang bisa saya tambahkan ya terkait dengan proses GERD ini begitu. Jadi kami juga jadi yang mendengarkan jadi terbayang ya Bu bahwa Mm-mm. tersedak tuh mungkin bagi sebagian sebelum mendengar ini nih Bu, keselak biasa gitu ya Bu. Biasa ya. Tapi ternyata kalau kita tidak hati-hati dan menyepelekan, ternyata banyak konsekuensi kesehatan Iya, yang betul. bisa terjadi karena keselak atau tersedak ini ya Iya, Bu ya. iya. Jadi sebenarnya kalau semuanya teman-teman itu pernah berbekal pelatihan basic life support ya atau bantuan hidup dasar ataupun pernah ikut tahu tentang gawat darurat. Jadi sebenarnya gawat darurat itu ada sistemnya. Namanya adalah penanganannya adalah sistem airway, breathing sama circulation ABC. Jadi kita biasanya kalau orang-orang gawat darurat itu berpedoman pada ABC. Jadi kalau disuruh milih nih antara nggak bisa nafas karena paru-parunya rusak atau tersumbat, itu tuh sebenarnya lebih lebih berakibat fatal yang ada sumbatan di jalan nafas itu dibandingkan kita apa ya paru-parunya sesak nafas begitu. Jadi kalau antara sumbatan sama sesak nafas itu lebih bahaya jika kita mengalami sumbatan dan biasanya mekanisme jadi tersedak. Seperti itu Bu Hersinta. Baik, Bu. Jadi saya jadi penasaran, Bu. Kemudian apa sih tanda-tandanya? Misal kita lagi di rumah makan, Bu. Nah, Kemudian kita iya. lihat di sekitar kita. Mm-mm. Bagaimana sih, Bu, tanda-tanda orang Iya, yang tersedak yang dalam kondisi bahaya itu, Bu? Itu seperti apa oke. ya, Bu? Iya, mungkin kalau dari saya mungkin menceritakan yang sebenarnya ada dua jenis tipe ya, tipe yang tidak begitu membahayakan dan tipe yang membahayakan. Kalau untuk yang tidak membahayakan, jadi sebenarnya kita masih ada refleks untuk batuk ya. Memang biasanya dia secara refleks tangannya akan mencoba untuk memegang tenggorokannya. Itu suatu sign. Jadi sama seperti orang yang punya penyakit jantung ya. Kalau penyakit jantung itu ketika nyeri dada dia masih akan refleks megang dadanya. Tapi kalau untuk yang eh, tersedak ini ataupun ada sumbatan ini di aliran nafasnya, dia pasti akan memegang tenggorokan gitu karena di situ merasa tidak nyaman, kemudian seperti panik dan kemudian bahkan kadang-kadang sampai kehilangan suara, terus kemudian lama-lama nafasnya juga mulai kesulitan ya. Tapi kalau seumpamanya dan ini biasanya karena sumbatannya itu sumbatan yang parsial, jadi mungkin masih ada udara yang bisa keluar masuk dan biasanya juga tetap akan ada suara ya, suara-suara yang mengikuti. Nah, ini aman sebenarnya asal dia bisa mengeluarkan gitu. Yang tidak aman adalah ketika sumbatannya itu ukurannya sama atau lebih besar daripada si jalan nafas itu dan nyangkut totalis ya seperti kalau lihat di gambar ini adalah dia benar-benar nyangkut nih nggak bisa masuk nggak bisa keluar nggak bisa gitu ya. Ini pastinya sih dalam waktu beberapa saat orangnya sama refleksnya akan memegang bagian tenggorokan, terus kemudian dia juga akan merasa kesulitan bernafas, megap-megap gitu, tidak bisa berbicara sama sekali, ya, tidak bisa berbicara sama sekali, terus kemudian mukanya sudah mulai sianosis atau kebiruan, dan dalam waktu 3 menit tidak ditolong, biasanya akan mengalami penurunan kesadaran. Begitu.
Mbak Wah, cepat Hersinta. sekali ya Bu ya, Ngeri, 3 menit ya. memang cukup mengerikan ini. Ya, biasanya paling sering itu permen ya, permen ataupun anggur ya. Anggur itu makanya anak-anak kecil sangat berhati-hati banget karena dia bentuknya licin ya, licin gampang Hmm. sekali terpleset masuk ke tenggorokan. Begitu juga dengan permen ya. Permen kan juga sama ya. Saya dulu kayaknya waktu kecil pernah deh nyangkut gitu, tapi nggak tahu tiba-tiba bisa keluar karena mungkin ini ya dia itu lama-lama akan mencair begitu. Tapi kalau anggur dia kan nggak bisa cair ya, apalagi bakso itu juga nggak bisa meleleh gitu, jadinya memang sangat beresiko begitu Mbak Hersinta. Kalau yang teman saya itu malah pernahnya es batu, Bu. Jadi ketika Oh kita KKN kan suka ada kebiasaan yang iya, kebiasa apa makan es batu gitu ya Bu. Waktu iya, itu sambil ngobrol juga kemudian tersedak. Nah Bu, ini ada beberapa pertanyaan iya, dari Sobat Sehat Raisa. iya, Jadi dari sebentar Bu, mohon izin saya bacakan ya Bu ya. iya, Ada dari mana tadi? Sebentar, mohon izin. Dari Ibu Niken Indriani di Sleman. Jadi bagaimana sih Bu, Bu Happy apa namanya melihat fenomena mukbang gitu ya Bu saat ini oh di iya YouTube itu kan betul. banyak Ibu makan banyak-banyak, kemudian Nah, juga cepet-cepet gitu. Ini juga mm-mm, Mbak Sasa juga apa notice gitu ya tentang mm. uh, lagi budaya banget Ibu, lagi ada Ngetren ya, lagi tren ngetren. gitu makan banyak dan juga dalam keadaan cepat. Bu Happy melihat ini seperti apa Bu? Iya, sebenarnya ini kalau dilihat dari segi entertain ini sangat ini ya seru ya karena makanannya banyak terus kemudian sepertinya apa ya merangsang kita juga ingin makan juga gitu ya. Tapi ini dari segi untuk kesehatan sendiri ini agak beresiko ya ketika makan itu terlalu cepat. Karena ketika makan terlalu cepat kita juga koordinasi antara otak, terus kemudian pada saat mau menelan ini jadi susah begitu ya. Apalagi diburu waktu, karena kalau mukbang itu kayaknya dalam waktu 1 menit atau beberapa menit harus habis segini gitu ya. Itu jadi beresiko sekali untuk terjadinya tersedak dan ini berakibat fatal. Memang kadang-kadang kita belum apa ya, belum menyadari pentingnya makan secara sehat ataupun dengan baik-baik aja kalau kita belum kejadian begitu. Kayaknya kemarin di KFC ada deh, KFC ayam maut kalau nggak salah saya baca di Twitter atau apa di TikTok begitu. Jadi dia makan keburu-buru terus akhirnya tersedak. Saya nggak tahu nih akhirnya endingnya akan seperti apa. That's why pentingnya kita untuk tahu bagaimana menangani tersedak. Apapun tipenya, setidaknya kita sudah tahu, kita bisa memberikan informasi ke orang-orang tersebut. Memang kalau untuk mukbang sendiri memang harus hati-hati ya, karena sangat beresiko sekali. Karena itu salah satu perilaku yang kurang baik dan bisa meningkatkan resiko terjadinya tersedak. Begitu. Memang kembali lagi jenis makanannya ya. Tapi jenis makanan apapun juga semuanya beresiko. Memang untuk makanan-makanan tertentu ya seperti tadi itu yang bentuknya bulat dan yang lain itu akan lebih mengerikan. Begitu. Begitu Bu Nah, Hersin. ini nyambung nih Bu sama Ya. pertanyaan Mbak Mediana Mm-mm. nih. Mm-mm. Jadi Mbak Mediana dari Simkes tahun angkatan 2021 ya Mm-mm. sepertinya. Mbak Mediana menyanyikan apa yang terjadi di perut kita saat kita terbiasa makan cepat nih Bu mungkin. Oh, ini bukan tersedak ya. Jadi mungkin ini Bu Hersita bisa menambahkan ya, Bu. Ini saya Hmm. harusnya baca-baca dulu. Iya, jadi sebenarnya kan dalam tubuh kita itu punya proses mekanisme ya di dalam lambung itu ada enzim-enzim yang sangat bekerja dengan baik ya untuk membuat makanan ini menjadi saya kayak protein yang masuk ini nanti ada enzim-enzim apa terus kemudian diubah menjadi nutrisi apa begitu ya, jadi vitamin apa begitu. Nah, kalau makanan ini memang kurang kurang dikunyah dengan baik ya sepertinya sih tidak begitu, agak susahnya mungkin lebih ke jenis makanan ya nanti ya. Karena kan ada jenis makanan ya seperti contoh kayak daging, protein itu yang akan lama dicerna. Ketika kita mengunyahnya kurang baik gitu dan harusnya dia ukurannya 1 cm jadi 3 cm, itu penyerapan nutrisinya jadi kurang maksimal ya dan di perut yang harusnya mungkin harus berhenti stay mungkin hanya 1 jam 2 jam jadi lebih lama
kita nggak pernah tahu akan ada bakteri yang masuk yang ikut dan kemudian yang lain-lain, dan mungkin bisa efek jangka panjangnya yang dia akan berusaha lebih keras lambung itu untuk bekerja dengan lebih keras begitu. Jadi memang idealnya kan dikunyah 33 kali nih, tapi kalau udah dikejar deadline agak susah nih, baru bisa 10 kali kunyahan itu aja udah tidak dirasakan begitu. Tapi ya itu mungkin efek yang paling terasa adalah nutrisi kurang terserap dengan optimal ya, karena enzimnya jadi mungkin tidak terlingkupi semuanya, dan kemudian waktunya yang harusnya stay 2 jam jadi lebih lama begitu. Mungkin dari Bu Erinta ada yang mau ditambahkan nggak? Iya, jadi memang saya setuju dengan yang Bu Happy sampaikan ya. Nanti Mm-mm. proses pencernaannya jadi butuh waktu lebih lama, butuh usaha gitu ya dari otot-otot lambung dan juga. Dan makan cepat tadi yang kita sambungkan dengan tersedak tadi ya Bu. Alhamdulillah kalau bisa sampai masuk perut. Tapi kalau ke saluran nafas ya balik Iya. lagi nanti lebih berbahaya gitu ya. Mm-mm. Baik Bu, ini banyak pertanyaan dari Sobat Sehat Raisa yang udah penasaran banget nih Bu. Untuk tentang pertolongan pertamanya ada Bapak atau Ibu ya, ini Mardiani Rizky dan juga beberapa penanya lainnya. Lalu setelah tahu bahayanya tersedak nih Bu, bagaimana sih Bu pertolongan pertamanya Nah, gitu? Baik menggunakan iya. alat, apakah harus menggunakan alat atau bisa kita langsung berikan pertolongan Bu Happy? Iya, oke. Ya, mungkin saya sambil saya screen ya. Jadi sebenarnya memang agak lumayan tricky ketika kalau dijelaskan dengan kata-kata ya, tapi saya akan coba untuk. Nah, mungkin ini yang saya sampaikan yang dari penanganan untuk bayi. Karena memang penanganan untuk bayi kenapa jadi yang paling sering dilihat ya, karena bayi ini kan eh, proses apa ya, mereka itu masih kecil gitu, jadi proses fungsi dalam tubuhnya itu masih belum optimal begitu, dan kadang-kadang refleks batuk juga belum bisa begitu ya, jadi tetap kita bantu. Nah, ini kalau untuk yang bayi-bayi kita bisa lihat ya, jadi kita bisa melakukan cek jalan nafasnya dulu, apakah ada sumbatan atau tidak. Biasanya sumbatan kita bisa tahu dari eh, responnya. Jadi kalau kita tanya, dek, 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 ngek, nangis, itu aman sebenarnya. Tapi ketika dek, 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 tapi dia tuh diam aja, kemudian sudah mulai membiru, begitu ya. Terus kemudian tidak responsif, ini kita curiga eh, beberapa hal, bisa karena sumbatan atau yang lain. Kalau kita tanya ke keluarganya atau ibunya, oh ini habis megang-megang mainan, terus kemudian dimasukkan ke mulut, seumpamanya ya. Nah, kita udah langsung curiga ini adalah terjadi sumbatan di saluran nafasnya. Nah, apa yang dilakukan? Kita bisa melakukan teknik yang namanya back blow. Ya, nah posisinya bisa dilihat ya. Kalau bagi yang mendengarkan, posisinya bayi harus kita tengkurapkan begitu ya. Ditengkurapin, terus kemudian dipangku, bayinya dipangku, dan posisi tangan kita itu kayak menahan bagian dagunya gitu ya. Terus kemudian tangan kita menopang bagian dada sampai bagian perut ya, dan posisi kepala ini ada di bagian bawah gitu ya. Jadi posisi kepala lebih rendah daripada posisi di bokong ataupun badannya begitu ya. Dan kemudian tangan kita, jadi kita megangnya pakai tangan kiri ya, megangnya pakai tangan kiri atau tangan non dominan. Nah, tangan yang dominan akan melakukan back blow atau ditepuk nih, ditepuk dengan menggunakan pangkal. Nah, bisa dilihat di sini pangkal tangan kita yang dominan ini di punggung sebanyak 5 kali. Jadi gentle aja. 1, 2, 3, 4, 5. Ini khusus untuk bayi ya. Karena kalau untuk orang dewasa jelas nggak mungkin membaringkan terus kemudian kita menopang badan dan dagunya dengan satu tangan, jelas nggak mungkin. Tapi kalau untuk bayi dilakukan dengan seperti ini. Nah, lakukanlah ini sampai 5 kali sampai bayinya berespon menangis ya. Kalau itu menangis itu tanda yang baik. Biasanya kalau emak-emak ini bayinya nangis sudah stres gitu ya. Tapi kalau tersedak tapi nggak nangis, ini malah justru kita cari nangisnya gitu. Jadi berkebalikan dengan realita ya. Jadi justru dicari nangisnya begitu. Bu, tapi ternyata setelah 5 kali back blow ini tidak berhasil.
apa yang dilakukan? Nah, ini ada yang selanjutnya yang namanya kita chest thrust ya. Chest thrust itu adalah menekan bagian dadanya, begitu ya, menekan bagian dadanya. Posisinya sama, cuman dia dibalik ya. Kalau tadi kan posisinya tengkurap ya, bayinya dibaringkan, ditengkurapkan. Nah, kalau untuk chest thrust ini bayinya di posisi apa ya, ke pron posisi supinasi. Apa supinasi Bu bahasanya? Tengadah ya. Iya, Bu. Posisi tengadah, terus kemudian tangan yang dominan itu akan melakukan tekanan di dada, begitu ya, antara tulang dada sama di bawah sejajar dengan payudara, kemudian dihentak-hentakkan selama 5 kali begitu. Nah, hentakan ini fungsinya adalah untuk memberikan tekanan sehingga sumbatannya itu bisa keluar begitu. Nah, kedalamannya berapa nih? Kok kayaknya ngeri banget ya? Penekanannya itu 1/3 sampai setengah kedalaman rongga dada, gitu ya. Jadi memang butuh keahlian ya untuk melakukan ini, tapi sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah selama kita memberikan bantuan, kita juga simultan untuk menelpon ambulans ya. Jadi yang paling penting dilakukan adalah kita harus selalu menyimpan nomor-nomor penting termasuk nomor ambulans ya. Kalau di Jogja kita punya public safety center di setiap kabupaten ada ya di Jogja ya, Sleman, Jogja, dan mereka ketika ditelepon mereka biasanya akan memberikan petunjuk. Jadi kalau seumpamanya, saya nggak tahu sama sekali, lupa kemarin caranya untuk melakukan penanganan, telepon saja kemudian cerita masalahnya apa, mereka akan memandu bagaimana melakukan teknik penanganan kegawat daruratan seperti ini, begitu ya. Kemudian tadi yang sudah dilakukan back blow ya 5 kali, terus kemudian chest thrust ternyata belum berhasil ya, kita bolak-balik kayak gitu terus sampai pertolongannya datang atau sampai bayinya itu sadar kembali atau menangis begitu. Nah, kemudian ini ada jeda nggak ya? Atau langsung aja? Kemudian Kita jeda dulu atau bagaimana Mbak Galuh? Iya, Mbak Galuh gimana Mbak Galuh? Oke Bu, kita jeda dulu sejenak ya Bu ya. Oke, boleh. Nanti biar penasaran ya dengan yang dewasa. Kok ini kan baru bayi-bayi. anak dulu ya Bu. Iya. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Galuh. Baik, menarik sekali Bu Happy dan juga Bu Hersinta. Mohon izin Bu, kita tapi jeda dulu sejenak. Ini para sobat saya juga dari tadi mungkin yang di radio membayangkan ini seperti apa tindakan-tindakannya. Nah, semoga sobat sehat yang di radio juga paham bagaimana step-stepnya yang perlu kita lakukan pada saat mungkin anak kita mengalami tersedak. Nah, namun kita akan jeda dulu. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi sobat sehat. Tadi poinnya ya sobat sehat, bahwa makan pelan-pelan, menikmati dan juga menghayati itu penting, dan itu juga akan menambah gizi juga untuk tubuh kita. Ternyata kualitas gizinya beda sobat sehat, hanya dengan lebih menghayati pola makan. Nah, sobat sehat, kita akan kembali lagi setelah satu lagu ini dari Harry Styles hadir dengan Late Night Talking, tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Raisa Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif.
Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Raisa Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Sobat Sehat, Anda masih bersama kami di Raisa, Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio di program kesayangan kita semua, yaitu Bincang Sehat. Nah Sobat Sehat, kita sudah setengah jam berjalan nih menemani Anda semua. Kita membahas tentang tersedak, bagaimana cara mengatasinya. Untuk Sobat Sehat semua, apakah Anda sudah memfollow Instagram kami di @raisa_radio_gm? Kalau belum ya, kita tunggu ya untuk Anda bisa mendapatkan informasi menarik dari Raisa Radio, plus juga nanti bisa dapat nih agenda-agenda dari Raisa Radio ini apa saja. Sobat Sehat, masih kita bersama dengan Bu Happy dan juga Bu Hersinta, kita membahas tentang tersedak nih. Nggak lagi-lagi deh Sobat Sehat kita menyepelekan tentang tersedak karena bahaya ternyata. Nah Sobat Sehat, setelah ini kita akan menyimak seperti apa, bagaimana cara mengatasi dari tersedak ini Sobat Sehat. Jadi untuk Anda masih dibuka di 081232397300 untuk Sobat Sehat yang di radio. Sobat Sehat, selamat menyimak lagi. Waktu saya kembalikan ke Ibu Hersinta. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih banyak Mbak Galuh atas kesempatannya. Bertemu lagi Sobat Sehat di FKKMK saat ini sudah mulai hujan gitu ya. Semoga tidak mengurangi kesemangatan teman-teman ya. Tadi di sesi pertama kita sudah membahas mengenai betapa berbahayanya ternyata tersedak ya apabila tidak ditangani dengan segera. Tadi juga kita juga sudah membahas gitu tentang bahwa makan pelan-pelan itu sangat penting. Jadi nggak semua hal yang jadi tren gitu harus kita ikuti ya Sobat Sehat semua ya. Saya yakin Sobat Sehat Raisa bisa setelah mendengarkan ini jadi lebih berhati-hati dalam makan dan juga dalam aktivitas sehari-harinya. Tadi juga Bu Happy sudah kasih hint-hint nih untuk penanganan untuk tersedak bagi anak gitu ya, khususnya untuk yang batita. Jadi bisa menjawab pertanyaan dari Pak Sarwo Sigit ya Pak. Terima kasih atas pertanyaannya untuk bagaimana mengatasi tersedak pada anak balita. Nah, sekarang Bu, untuk dewasa seperti apa ya Bu ya untuk penanganannya? Mungkin Ibu bisa menjelaskan gitu Bu. Monggo Bu Happy. Masih termute. Mohon izin Bu Happy masih termute untuk mic-nya. Oke, jadi kalau untuk yang ini ya, yang back blow tadi memang fokus untuk ke bayi ya. Jadi yang tadi ditepuk-tepuk punggungnya itu adalah untuk bayi. Posisinya adalah seperti tadi. Nah, kalau untuk anak-anak yang sudah mulai bisa makan dan kemudian 3 tahun, 4 tahun sampai dewasa, itu pertama kali sebenarnya kita bisa melakukan tepuk juga di bagian punggungnya, tapi posisinya berdiri ya. Jadi sama seperti tadi ini ditepuk gitu, back slap namanya, itu dilakukan sama 5 kali juga gitu sampai benda asing itu bisa keluar gitu. Itu juga sebenarnya cara yang paling mudah ketika dia masih bisa responsif, disuruh batuk ya, mencoba untuk mengeluarkan dengan cara mekanisme batuk begitu. Nah, tapi kalau ternyata memang sudah
menyumbat begitu. Nah, ini ada yang namanya teknik abdominal thrust atau Heimlich maneuver ya bahasa medisnya. Jadi posisinya seperti ini. Ada penolong yang akan menopang ya. Sebenarnya nggak menopang banget ya. Jadi posisinya sejajar di belakang korbannya begitu. Kemudian kita lihat kedua tangannya itu melingkari bagian bawah dada atau melingkari bagian perutnya seperti itu. Nah, posisi kakinya seperti ini. Jadi ini dilakukan tanpa menggunakan alat. Jadi kita nggak perlu cari-cari benda-benda yang tidak perlu. Jadi ini yang dilakukan tanpa alat ya. Kemudian posisi kakinya ya. Ini seperti kuda-kuda seperti ini dan ini posisinya sejajar dengan kakinya korban. Kemudian letak kompresinya. Jadi nggak cuma dipeluk ya. Kalau ini dari belakang kayak kelihatan peluk, ini belum selesai. Jadi masih ditambah. Jadi kita akan melakukan penekanan pada bagian perut ini. Nah, posisinya adalah di sini ya. Bukan di bagian tulang ya, tapi di bagian bawah perut tapi di atas pusar begitu ya. Terus kemudian Bu, tangan penolongnya seperti apa? Nah, nih tangan yang dominan ataupun biasanya tangan kanan ya kalau orang Indonesia itu mengepal tapi bagian ibu jari masuk ke dalam jari-jari seperti ini ya. Jadi posisinya tidak keluar ibu jarinya karena ini nanti yang akan melakukan penekanan. Yang dominan akan tangannya dikepalkan, akan masuk ke dalam perutnya, kemudian tangan kiri atau tangan non dominan itu akan melingkupinya. Ya. Jadi akan melingkupi atau ditaruh di bagian atasnya. Nah, saat ini yang perlu dilakukan adalah menghentakkan ya atau melakukan penekanan ke arah serong ke bagian atas ya. Serong ke bagian atas dan kemudian diusahakan untuk korbannya itu kepalanya condong ke bagian depan atau membungkuk. Seperti itu, karena akan berarti kan ada gravitasi di situ yang memudahkan untuk mengeluarkan benda asing tersebut. Kemudian dilakukan hentakan-hentakan selama 5 kali begitu. Nah, sebenarnya ketika ada penolong lain ataupun ada saksi mata yang lain, kita bisa meminta bantuan sama, modelnya sama. Jadi jika ada kegagalan daratan seperti ini, yang satu melakukan pertolongan, satu bisa Heimlich maneuver, yang satu menelpon ambulans atau public safety center. Jadi bisa 2 pertolongan yang datang begitu ya. Jadi diharapkan memang pada saat kita tidak berhasil, mereka akan datang dengan cepat. Karena penanganan seperti ini ketika dia sumbatan totalis, dalam waktu 5 menit tidak ada bantuan, tidak ada oksigen yang masuk ke dalam paru-paru, seluruh tubuh dan di otak, ya kita sudah bisa membayangkan otak akan mengalami kerusakan hingga terjadinya kematian di otak dan itu berakibat yang sangat fatal bagi pasien. Jadi ini yang bisa dilakukan gitu. Ya. Nah, terus yang terjadi adalah kalau seumpamanya ternyata ini tidak berhasil dan kemudian pasiennya ataupun korbannya keburu penurunan kesadaran, secara otomatis dia sudah tidak bisa berdiri lagi ya. Jadi kita bisa baringkan korbannya, terus kemudian posisi tangannya bisa dilihat ya. Jadi posisinya dilingkarkan begitu, ditangkupkan antara jari tangan yang atas dan tangan yang kanan dan tangan kiri itu dikatupkan jadi satu. Terus kemudian kita letakkan di bagian bagian perut dan kemudian kita hentakkan. Dan posisinya kita adalah di atas pasiennya, begitu ya. Jadi kalau yang nggak bisa lihat gambar itu, jadi saling berhadapan begitu, tapi pasiennya tiduran dan kemudian yang bagian penolongnya akan setengah duduk. Kemudian tangannya akan menghentakkan bagian dadanya. Itu bisa dipahami nggak ya kalau teman-teman yang bukan hanya dengar audio, Bu Hersinta? Kira-kira mudah nggak ya? Bisa terbayang ya Bu. Jadi dengan deskripsi dari Bu Happy tadi,
bisa Mm-mm. terbayang gitu bagaimana kita memberikan pertolongan pertama gitu, Bu. Iya, jadi memang sebenarnya pada akhirnya finally ketika kita I have no idea sama sekali Bu, lupa, kita telepon ambulans ya. Jadi sekarang yang disimpan nomornya bukan nomor ini ya, nomor-nomor biasanya kita suka nyimpen nih nomor-nomor promo-promo apa gitu KFC atau apa yang suka bisa ditelepon gitu. Yang sekarang yang disimpan adalah nomor-nomor darurat. Kita public safety center tersedia ya di Jogja, dan mereka penanganannya juga sangat cepat. Ketika mereka belum datang, mereka tetap akan memberikan informasi bagaimana cara penanganan kegadaratan apapun. Tidak hanya tersedak, tapi kalau semuanya ternyata ada yang membahayakan nyawa seperti henti jantung, mereka pasti akan memberikan informasi apa yang harus kita lakukan. Begitu, Mbak Hersinta. Jadi ini bisa menjawab beberapa pertanyaan dari Sobat Sehat Raisa nih, Bu Mm-mm. Happy. Bahwa memang pertolongan pertama ini bisa dilakukan oleh siapa saja ya, Bu, berarti Ya, ya. Tidak ya, harus ada betul. sertifikasi atau Betul, mungkin tidak. latihan khusus gitu ya, Bu. Ya, tidak perlu. Baik. Jadi bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa alat juga ya, Bu ya. Iya, Bisa jadi tanpa alat. Ya. Jadi memang kembali lagi ya ke kita gitu. Ketika kita mau belajar dan sekarang kan media untuk belajar sangat banyak ya, tidak hanya lewat buku. Kalau zaman dulu kan hanya buku. Sekarang kita bisa lihat dari YouTube begitu ya, dan memang pastinya harus dicari sumber-sumber yang bagus begitu ya. Mungkin dari ya kami punya Fakultas Kedokteran, keperawatan punya YouTube keperawatan yang ada video-video bagaimana cara penanganan. Itu sumber-sumber yang bagus seperti itu bisa dilihat ya. Jadi nontonnya yang lebih daging gitu ya. Biasanya kita hanya dengerin musik. Oh, sekarang umum deh bisa melihat bagaimana cara penanganan tersedak, mungkin henti jantung seperti itu, Mbak Hersinta. Baik, jadi kami jadi dapat banyak tambahan lagi nih, Bu. Banyak insight lagi untuk memberikan pertolongan dari pertama, deteksi dulu ya, Bu. Ya, tadi yang Ya, seperti Bu Happy sampaikan, kalau ada tanda-tanda orang di sekitar kita, apalagi khususnya di tempat makan nih, yang paling sering. ya, Jadi memegang leher, kemudian juga sudah menunjukkan tanda-tanda eh, apa namanya, mencari oksigen gitu ya, atau udara gitu hmm, ya, Bu. Jadi segera saja dilakukan pertolongan dan juga kalau misal ini sambil kita telepon ambulans. Baik, betul. iya Bu, karena sudah jam mendekati waktu akhir, jadi terima kasih banyak Bu Happy atas banyak insight-nya tentang Ya, bagaimana sih kita manajemen tersedak ini. Jadi semoga Sobat Sehat Raisa jadi lebih aware lagi terhadap sekitarnya dan lebih mindful lagi ya Bu, ya lebih sadar penuh dan hadir utuh ketika makan gitu, tidak disambi-sambi dengan yang lainnya gitu ya Bu ya. Baik, terima ya. kasih banyak Bu Happy atas Ya. penjelasannya dan juga kesediaannya sore ini untuk bisa menjelaskan kepada kami. Untuk dari saya juga mohon maaf kalau misal dalam mendampingi acara ini ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Mbak Galuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Happy dan juga Bu Hersinta. Banyak ilmu yang kita dapatkan nih Sobat Saya. Selain ilmu juga kita dapat skill baru nih. Bagaimana cara mengatasi tersedak kalau memang atau teman-teman kita atau lingkungan kita ada yang tersedak. Dan plus juga tadi juga jangan lupa untuk menge-save nomor public safety center yang kiranya kita membantu. Tapi kalau Sobat Saya masih kebingungan nih, Sobat Saya juga bisa langsung telepon saja begitu. Terima kasih banyak Bu Happy dan juga Bu Hersinta atas atas pengetahuan baru yang diberikan pada sore hari ini. Banyak ini Bu Hersinta dan juga Bu Happy dapat salam dari para sobat sehat nih. Katanya baru tahu ada ternyata ada cara mengatasi tersedak dan nggak lagi-lagi deh untuk menyepelekan perilaku makan ini. Terima kasih banyak Ibu. Sehat-sehat selalu untuk Bu Happy dan juga Bu Hersinta. Ini juga dari Mas Gary Ardian juga terima kasih banyak katanya, Bu apakah bisa menangani sendiri kalau kebetulan Oh sedang iya, ya. sendiri? Iya, ini sebenarnya bisa ya, karena mungkin ada tambahan waktu sedikit. Jadi sebenarnya ada Silakan cara Bu. untuk pertolongan pertama ya, kalau untuk menolong diri sendiri ini. Jadi posisinya seperti ini. Mungkin karena Mas Gary melihat di Zoom ya, jadi bisa lihat gambar di sini. Jadi kalau nggak ada temen, ya memang jadi beresiko ya. Tapi gimana lagi? Kalau semuanya benar-benar sendirian, terus kita tersedak sendiri, ini posisi cara menolongnya seperti ini. Jadi hampir sama, kita menekan bagian perut dan kemudian bisa cari sesuatu yang bisa menekan begitu seperti kursi atau meja gitu. Tapi kalau hanya berdua dengan lawan jenis itu pacar, waduh bahaya juga sih sebenarnya.
Dikira ngapa-ngapain ya. Nanti jadi cerita lain katanya Mas Jerry. Iya, betul. Jadi bisa ternyata ya Bu ya, apalagi kalau kita lagi sendiri pagi-pagi lagi sarapan di kantin belum pada datang Sobat Sehat, itu ternyata bisa ditangani sendiri. Sekali lagi matur nuwun sangat Bu Happy dan juga Bu Ersinta, semoga menjadi amal jariah untuk Ibu. Amin. Dan juga Sobat Sehat, Anda juga boleh membagikan informasi ini dalam bentuk podcast. Nanti akan kita buatkan podcast sehingga Sobat Sehat juga bisa nih, kalau memang pernah lo di Raisa Radio dibahas, nah Anda boleh men-share link dari Spotify kami untuk bisa disebarkan ke manapun Anda mau gitu ya. Sekali lagi terima kasih Sobat Sehat yang sudah mengajukan pertanyaan di WhatsApp, di website maupun di Zoom juga. Mohon maaf bila ada pertanyaan yang belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu. Semoga kita bisa jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih, saya Galuh beserta dengan tim mohon pamit undur diri. Ibu mohon maaf bila ada kesalahan nggih Bu pada saat acara-acara. Senang sekali bertemu dengan Bu Happy dan Bu Ersinta kembali. Sehat-sehat selalu untuk Ibu dan salam untuk keluarga nggih Bu Happy dan juga Bu Ersinta. Terima kasih banyak Sobat Sehat. Dan hati-hati di jalan Sobat Sehat yang sudah bergegas untuk pulang. Dan lagu terakhir menutup perjumpaan kita di sore hari ini, Tell Me Should I've Known. Tetap di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.